Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk ziarah kubur. Tujuannya hanya ada dua. Yang pertama untuk mengingat kematian, bahwa kita pun sebentar lagi pasti akan seperti mereka menyusul. Dan yang kedua adalah untuk mendoakan ahli kubur agar mereka diberi rahmat dan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, kita yang minta doakan kepada penghuni kubur. Ini banyak dilakukan oleh mereka-mereka yang mengaku sebagai orang muslim. Dan inilah tadi yang mereka dapatkan, bukannya berkah tetapi musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Di antara doa yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama untuk umat beliau, baik secara umum maupun secara khusus, adalah beliau meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kata berkah atau dalam bahasa aslinya barokah tentu bukanlah kata yang asing lagi bagi kita. Tetapi apa makna barokah menurut syariat? Mungkin di antara kita masih ada yang belum memahaminya. Kaum muslimin, makna barokah atau berkah menurut syariat, yang pertama bermakna an-nama, yang artinya tumbuh. Kemudian bermakna pula az-ziyadah, yang artinya bertambah. Kemudian bermakna pula as-sa'adah, yang artinya kebahagiaan. Maka jika disimpulkan makna barokah atau berkah menurut syariat adalah kebaikan yang senantiasa tumbuh, bertambah, dan membahagiakan, disertai dengan langgengnya kebaikan tersebut. Maka jika dikatakan Allah memberkahi umurnya si fulan, itu artinya Allah memberikan kebaikan pada umurnya sehingga hidupnya dipenuhi dengan berbagai macam amal-amal soleh. Dan orang yang umurnya diberkahi tidaklah bertambah usianya kecuali bertambah pula kebaikan-kebaikannya. Dan itu terus berlanjut hingga sampai akhir hayatnya.
Itulah makna berkah menurut syariat. Sehingga kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali memintanya, terutama untuk umat beliau. Seperti beliau pernah berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, kata beliau, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Ini doa beliau memohon keberkahan secara umum. Maka seluruh umatnya, jika menggunakan waktu paginya dengan sebaik-baiknya, dengan mengisinya dengan berbagai macam amal soleh dan kebaikan, maka insya Allah dia akan mendapat keberkahan di pagi harinya sebagaimana yang Rasulullah doakan. Oleh karena itu, perbanyaklah amal soleh di pagi hari. Diawali dengan sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir, membaca zikir pagi, sambil menunggu waktu syuruk membaca Al-Quran, kemudian sholat syuruk, dilanjutkan dengan sholat duha, dan berbagai macam amal soleh lainnya. Dan jangan lupa untuk bersedekah di pagi hari, karena ini adalah termasuk waktu yang afdol, waktu yang sangat baik bagi seorang muslim untuk beramal sedekah. Oleh karena itu, jika ingin kita menjadi bagian dari orang yang didoakan mendapat keberkahan dari Rasulullah, maka perbanyaklah kebaikan di pagi hari kita. Perbanyaklah melakukan amal-amal soleh, bukan sebaliknya. Justru memperbanyak tidur, apalagi setelah sholat subuh. Nah, ini doa beliau secara umum. Secara khusus, Rasulullah SAW juga pernah mendoakan salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik, yang ketika itu beliau masih kecil. Ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, tidak lama ibunda Anas bin Malik membawa Anas bin Malik kecil kepada Rasulullah untuk diserahkan kepada beliau agar bisa menjadi khadam atau pelayan Rasulullah SAW. Ibu yang cerdas ini pun kemudian meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah mendoakan Anas bin Malik kecil dengan kebaikan. Dan Rasulullah pun mendoakan Anas bin Malik kecil. Dan di antara doa yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi. Ya Allah, perbanyaklah nantinya harta anak ini dan juga perbanyaklah keturunannya dan berikanlah keberkahan untuknya. Ini doa Nabi khusus untuk Anas bin Malik. Tidak disangsikan lagi bahwa doa Nabi adalah doa yang mustajab. Maka sejarah pun mencatat bahwa Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat yang mempunyai harta yang cukup banyak. Di antaranya beliau mempunyai kebun kurma dan kebun anggur yang Masya Allah sangat berkah, di mana kebun kurma dan kebun anggur Anas bin Malik ini bisa panen 2 kali di dalam setahun, padahal pada umumnya hanya panen 1 kali di dalam setahun. Tapi khusus kebun anggur dan kebun kurmanya Anas bin Malik bisa panen 2 kali di dalam setahun. Dan sejarah pun mencatat bahwa Anas bin Malik adalah sahabat yang paling banyak mempunyai anak atau keturunan. Sebagian ulama mengatakan bahwa anak Anas bin Malik itu berjumlah 100 orang. Anaknya berjumlah 100 orang. Bahkan ada yang mengatakan 112 orang. Itu baru anaknya, belum cucunya, cicitnya, dan keluarga yang lainnya. Dan beliau meninggal di kota Basrah
dengan umur 93, ada yang mengatakan umur beliau sampai 100 tahun. Beliau meninggal di kota Basrah sebagai sahabat yang terakhir meninggal di kota tersebut. Artinya setelah Anas bin Malik meninggal, tidak ada lagi sahabat yang hidup di kota Basrah ketika itu. Demikian panjangnya umur Anas bin Malik. Dan keberkahan yang nyata yang Anas bin Malik dapatkan adalah beliau menjadi salah satu di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Beliau berada di urutan ketiga setelah Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian beliau Anas bin Malik, dan di bawahnya ada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sungguh beruntung Anas bin Malik karena beliau mendapat doa keberkahan langsung dari Rasulullah SAW, dan itu beliau rasakan dan dapatkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim, kita juga pasti dan tentu ingin agar harta kita berkah, keluarga kita berkah, pendekatan hidup kita dipenuhi dengan keberkahan. Akan tetapi kita harus berhati-hati di dalam mencari keberkahan tersebut. Jangan sampai kita keliru di dalam mencari keberkahan tersebut sehingga kita melakukan hal-hal yang syariat kita tidak mengajarkan atau bahkan melarangnya. Betapa banyak orang yang mencari keberkahan dengan cara-cara yang tidak disyariatkan, bahkan dilarang oleh syariat, sehingga yang mereka dapatkan bukan keberkahan tapi justru kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berkah yang mereka dapatkan tapi justru musibah. Karena apa? Karena mereka dalam mencari keberkahan melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Sebagai contoh, ada sebagian orang yang mencari keberkahan dengan mendatangi kuburan-kuburan yang dianggap wali atau orang-orang saleh, dan mereka meminta kepada ahli kubur tersebut agar diberi keselamatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk ziarah kubur. Tujuannya hanya ada 2. Yang pertama untuk mengingat kematian, bahwa kita pun sebentar lagi pasti akan seperti mereka menyusul. Dan yang kedua adalah untuk mendoakan ahli kubur agar mereka diberi rahmat dan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, kita yang minta doakan kepada penghuni kubur. Ini banyak dilakukan oleh mereka-mereka yang mengaku sebagai orang muslim. Dan inilah tadi yang mereka dapatkan, bukannya berkah tetapi musibah. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, agar kita tidak terjerumus di dalam mencari berkah atau tabarruk, maka hendaknya kita membatasi diri hanya pada 3 hal berikut ini saja untuk kita bertabarruk. Yang pertama, bertabarruk dengan Al-Quran. Kaum muslimin, diperbolehkan seorang muslim bertabarruk dengan Al-Quran. Kenapa? Karena memang Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Shad pada ayat yang ke-29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, yang mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Allah sendiri yang menyebut bahwa Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan berkah.
Maka diperbolehkan seorang muslim mencari keberkahan dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Apakah dengan cara menulis ayat-ayat tertentu di atas kertas ataupun di atas kain, kemudian membungkusnya dengan kain kuning atau kain hitam, lalu menggantungnya di atas pintu supaya maling tidak bisa masuk, atau dijadikannya sebagai kalung atau ikat pinggang supaya dia diberi keselamatan? Apakah seperti itu? Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, Al-Quran Allah turunkan bukan untuk dijadikan jimat, tapi untuk dibaca dan ditadaburi ayat-ayatnya serta diamalkan. Oleh karena itu di dalam ayat tadi Allah menunjukkan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad yang penuh keberkahan di dalamnya, liyadabbaru, supaya ditadaburi ayat-ayatnya, dibaca dan ditadaburi, bukan dijadikan jimat. Kapan membacanya? Setiap hari dibaca Al-Quran, bukan sepekan sekali, apalagi setahun sekali ketika hanya Ramadan. Tapi Al-Quran dibaca setiap hari. Bahkan kalau bisa targetkan satu hari satu juz, sehingga 1 bulan bisa khatam. Kalau ini bisa kita lakukan, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diperbolehkan seorang muslim mencari berkah dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud sunnah di sini adalah semua ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang mengamalkan sunnah atau ajaran-ajaran Nabi dengan ikhlas, maka sesungguhnya dia sedang mencari atau meminta keberkahan kepada sang pemilik keberkahan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satupun sunnah atau ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali di dalamnya mengandung kebaikan dan keberkahan. Mulai yang dianggap sepele atau kecil sampai hal-hal yang besar. Yang dianggap sepele misalkan makan dan minum. Kalau kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Bagaimana makan dan minumnya seorang muslim? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini." Apabila salah seorang dari kalian makan, maka makanlah dengan menggunakan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyamini, dan apabila dia minum, maka minumlah dengan menggunakan tangan kanannya. Berapa banyak hari ini kita saksikan orang-orang Islam yang masih makan, terutama minum, dengan menggunakan tangan kirinya. Padahal kata Nabi SAW, kenapa Rasulullah memerintahkan seperti itu? Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bisimali. Karena kata Rasulullah, syaitan itu kalau makan dan minum, mereka menggunakan tangan kirinya. Maka orang yang makan atau minum menggunakan dengan tangan kiri, maka dia mencontoh syaitan, bukan mencontoh Rasulullah SAW. Ini hal-hal yang sepele, tapi kalau kita lakukan, kita akan merasakan keberkahan. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan seorang muslim mengambil berkah atau bertabarruk dengan air zam-zam, khusus air zam-zam. Kenapa diperbolehkan? Karena Nabi SAW menyebutkan, innaha mubarakun. Kata Rasulullah, sesungguhnya air zam-zam itu adalah air yang diberkahi. Rasulullah sebutkan, atau air yang mendapatkan berkah. Innaha ta'amu ta'min,
Sesungguhnya dia adalah makanan yang mencukupi. Kaum muslimin, air Zam-Zam adalah bukan air biasa. Air Zam-Zam adalah air yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Sekali lagi, air yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Air inilah yang dulu dipergunakan oleh malaikat Jibril untuk mencuci hatinya Rasulullah SAW. Ketika hati dada beliau dibedah oleh malaikat Jibril. Dan ini Jibril lakukan berapa kali? 2 kali. Ketika Nabi SAW masih dalam asuhan ibu susunya, malaikat Jibril datang kemudian membelah dada beliau. Dan beliau cuci hatinya dengan apa? Dengan air Zam-Zam. Demikian pula ketika Rasulullah hendak melakukan Isra wal Mi'raj, kemudian dibelah lagi hatinya, dadanya, dan dibersihkan lagi dengan menggunakan air Zam-Zam. Masya Allah. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'u Zam-Zam lima syuriba minhu. Air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Niatnya apa? Kalau dia ingin dibukakan hatinya supaya mudah menerima ilmu, atau ingin disembuhkan penyakitnya, atau dia ingin disehatkan badannya, maka insya Allah dia akan mendapatkannya. 5 syuriba minhu. Kata Rasulullah, tergantung niat orang yang meminumnya. Inilah hadirin rahimani wa rahimakumullah, 3 hal yang kita diperbolehkan bertabarruk atau mencari keberkahan padanya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi yang menyampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi umur kita sehingga tidaklah bertambah usia kita kecuali bertambah pula kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan itu terus berlanjut hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya mujibas sa'irin. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.